Selamat pagi, hari ini kita masuk pada perkuliahan ketiga berbicara tentang preferensi. Materi ini masih berkaitan dengan konsumsi. Kalau minggu lalu kita bicara tentang batasan anggaran, kendala-kendala yang dihadapi oleh konsumen. Sekarang kita memasukkan pada asumsi lainnya terhadap pilihan konsumen. Yang akan menjadi acuan kita bersama dalam membuat asumsi ekonomi itu adalah seorang konsumen atau seseorang membuat kebijakan itu selalu memilih hal-hal yang lebih dia sukai, alternatif terbaik yang dia sukai dari semua alternatif yang dia punya. Jadi dia akan memilih alternatif terbaik dari semua alternatif yang tersedia. Maka disinilah peran penting dari preferensi. Oke, kita coba lanjutan. Dalam pembahasan preferensi ini, kita akan membangun beberapa pengertian di sini. Kita akan mengatakan preferensi yang kuat ketika kita mengatakan X itu lebih dia sukai dibandingkan Y. Maka di sanalah istilahnya strict preference, artinya preferensinya sangat kuat sekali. Dia bisa secara jelas mengatakan X itu lebih dia sukai dibandingkan Y. Kita bisa mengatakan preferensinya agak lemah ketika nilai X itu agak ada sedikit miripnya dengan Y nanti. Artinya ada irisan antara X dan Y. Kita mengatakan ya sedikitnya minimal beberapa komponen di X itu agak mirip dengan Y. Artinya nanti ada beberapa irisan dari antara X dan Y. Kalau indifference ini maka kita mengatakan bahwa dengan pasti X dan Y nilainya sama. Jadi ada 3 hal yang harus kalian pahami. Ada istilah strict preference, fixed preference, sama indifference. Kita lanjutkan. Di sini peran penting bagaimana konsep ordinal. Jadi kita bisa mengurut dengan cara preferensi ini, kita bisa mengurut mana paling dia sukai oleh konsumen. Untuk memudah pemahaman kita, kalau di buku varian, dia menggunakan istilah seperti ini. Simbol besar, tapi dengan ada lekukan sedikit. Di sini menunjukkan artinya adalah preferensi yang sangat kuat. Jadi kalau seandainya kita ketemu simbol seperti ini di buku varian, dia mengatakan bahwa X itu lebih disukai dibandingkan Y. Ya. Terus ada juga simbol seperti ini di buku varian, seperti bendera ini. Ini menunjukkan bahwa nilainya X dan Y itu sama-sama disukai. Ya. Artinya X dan Y sama nilainya. Terus kalau itu digabung, besar sama dengan, maka disinilah istilahnya fixed preference. Artinya nanti ada nilai X yang sama dengan nilai Y. Walaupun secara seperti ini kita mengatakan X itu sedikit lebih disukai dibandingkan Y. Kalau seperti ini, maka kita coba lihat maknanya apa. Ketika X lebih disukai sedikit dibandingkan Y dan Y lebih disukai sedikit dibandingkan X, maka implikasinya adalah X dan Y itu nilai pasti sama. Terus kalau seandainya X itu lebih disukai dibandingkan Y, tapi Y itu tidak lebih disukai dibandingkan X, maka implikasinya adalah X itu lebih disukai dibandingkan Y. Maka di sini ada strict preference-nya. Ini beberapa asumsi. Kalau beberapa buku mengatakan istilahnya aksioma, satu pernyataan yang dianggap benar. Pertama, cara membangun asumsi preferensi itu harus completeness. Ini asumsi yang harus ditanamkan. Artinya, ketika ada 2 pilihan, dia dengan secara pasti bisa mengeluarkan statementnya. Apakah X lebih disukai dibandingkan Y, atau Y lebih disukai dibandingkan X. Jadi,
ketika ada satu pilihan, seorang konsumen itu harus bisa menyatakan apa menjadi pilihannya. Reflexivity di sini bersifat objektif. Jadi kalau seandainya X itu nilainya sama dengan Y, maka dalam kondisi apapun nilai X itu nilai akan sama dengan Y. Atau X lebih besar pada Y, maka dalam situasi apapun nilai X itu lebih disukai dibandingkan Y. Reflexivity itu bicara tentang objektivitas ya. Terus kalau seandainya, kalau di buku Nicholson, kalau kalian lihat, reflexivity ini diganti dengan continuity. Artinya nanti kata Nicholson, dalam kondisi apapun, pilihan seseorang itu tidak akan berubah. Misalnya A lebih disukai dibandingkan B, maka di kondisi ditanya lagi dengan pertanyaan selanjutnya, dia akan selalu menjawab seperti itu, A lebih besar pada B. Tidak terjadi perubahan. Jadi akan selalu menjawab hal yang sama. Kalau di buku Nicholson ya. Oke, lanjutannya ini tidak kalah penting dalam ilmu logika, transitivity. Artinya di sini ketika kita mengatakan nilai X itu lebih disukai dibandingkan Y dan Y itu lebih disukai dibandingkan Z, maka kesimpulannya pasti X itu lebih disukai dibandingkan Z. Nah, ini harus kalian sadari, transitivity ini adalah kunci dari membangun asumsi preferensi ini secara rasional ya. Orang rasional itu pasti akan konsisten ketika dia mengatakan X lebih disukai dibandingkan Y dan Y lebih disukai dibandingkan Z, maka logikanya mengatakan bahwa X itu lebih disukai dibandingkan Z. Oke, sekarang kita akan membangun satu nama kurvanya independent curve ya. Kurva independent curve ini apa? Dalam kurva ini, sepanjang kurva itu menggambarkan tingkat preferensinya nilainya sama. Jadi, nanti kita akan membangun satu kurva yang menggambarkan nilai preferensinya sama. Kita coba lihat, ini contohnya. Ini kurva independent curve, yaitu kurva yang menggambarkan tingkat preferensinya sama sepanjang kurva ini. Jadi, di sini kita mengatakan X1 aksen itu nilainya sama dengan X2 aksen. Nilainya sama dengan X3 aksen. Yang berbeda cuma kombinasi saja ya. Di sini kombinasinya adalah X2 lebih banyak, X1 lebih sedikit, di sini lebih merata, di sini X1 lebih banyak, X2-nya lebih sedikit. Tapi preferensi mereka nilainya sama. Di sini kita lihat Z itu berada di sebelah kanan dari X, sedangkan Y berada di sebelah kiri. Cara membacanya adalah kurva independent curve ini menggambarkan semakin ke kanan, itu tingkat preferensinya semakin lebih besar. Di sini kita mengatakan bahwa Z itu lebih disukai dibandingkan X, dan X lebih disukai dibandingkan Y. Ya. Jadi kalau seandainya kita lihat kurva ini ada 3 di sini, kita bisa menerjemahkannya I3 itu lebih kecil dibandingkan I2. I2 lebih kecil pada I1. Maka di sini Z itu adalah preferensi tertinggi dari seorang konsumen. Terus kalau seandainya kita bikin suatu kurva juga, ketika dia berbentuk garis tanpa putus-putus di sini, ya. Nah, ini istilahnya adalah dia menggambarkan weak preference, artinya masih ada komponen tertentu yang terlibat di kurva ini. Sepanjang sebelah kanan ini, itu adalah hal-hal yang nilai yang terbesar dari nilai indifferent curve I. Ya. Yang kalian sadar bahwa preferensi ini akan termasuk pada bagian IX ini. Artinya kita masih melibatkan nilai X di sini. Tapi kalau seandainya bentuknya garis putus-putus, di sini adalah strict preference secara kurva seperti ini ya. Kalau bentuknya garis putus-putus, maka bagian IX itu tidak terlibat. Kita cuma melihat sebelah kanannya saja. Di sana adalah bagian hal-hal yang di atas ini menjadi adalah strict preference ya.
Nah, ini contoh bagaimana melanggar asumsi transitivity, ya. Maka kita contohkan, ketika bentuk ini terjadi, maka akan sulit kita menyimpulkan nantinya. Contoh di sini. I1 kita lihat yang warna ini, yang putih. Di I1 itu ada pilihan X sama Y. X sama Y ini masih di kurva yang sama. Seperti kesimpulan kita, kurva indifferent curve itu menggambarkan bahwa nilai preferensinya sama sepanjang kurva ini. Maka kita bisa mengatakan bahwa X dan Y itu nilainya itu sama. Dia sama-sama disukai. X dan Y sama-sama disukai. Terus kita coba lihat kurva I2 ini. I2 ini juga ada titik X sama Z. X sama Z ini, maka kita menyimpulkan bahwa nilai X dan Z itu sama-sama disukai oleh si konsumen. Tapi ketika kita mencoba menyimpulkan, harusnya ketika X sama Z itu sama, dan X sama Y sama, maka kesimpulannya harusnya Y sama Z sama. Tapi dari sini kita melihat, seperti yang kita katakan tadi, semakin ke kanan nilainya preferensi lebih disukai. Di sini, Y itu berada di atas Z di sini. Ya, di sini terjadi kontradiksi. Ketika kita mengatakan bahwa nilai X sama Y itu sama, dan nilai X sama Z sama, terus kenapa di sini Y lebih besar dibandingkan Z? Nah, ini yang tidak dibolehkan dari kurva indifferent curve. Artinya, kurva indifferent curve itu tidak boleh berpotongan. Ya. Jadi asumsinya yang harus disadari bahwa kurva indifferent curve tidak pernah berpotongan. Oke, kita lanjut. Kita bicara tentang slope-nya, kemiringan dari indifferent curve. Ketika komoditi itu selalu, jadi kalau seandainya komoditi itu kita tambah, selalu disukai oleh konsumen, maka kita bisa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang baik, istilahnya. Jadi artinya konsumen itu suka kalau diberi kesempatan mengkonsumsi lebih banyak. Tapi ketika misal kita asumsikan barang itu ada dua, nanti dua-duanya barang baik, maka slope-nya akan terjadi, itu bentuknya akan slope negatif, artinya miring ke bawah. Ya, karena untuk menambah satu bagian, kita harus mengorbankan bagian yang lain, karena bagian dua barang itu sama-sama baik. Tinggal pilihan konsumen mana mau dia sukai. Ini contoh, barang satu sama barang dua, sama-sama disukai. Semakin ke kiri, itu semakin buruk, artinya konsumen tidak suka. Tapi kalau semakin ke kanan, artinya semakin banyak, itu lebih disukai. Ya. Tapi ketika dia bertambah di sini, misal di contoh di sini, itu barang dua lebih banyak, barang satu lebih sedikit. Kalau dia ditambah ke kanan, itu dua-duanya bertambah. Ya. Maka di sini, kenapa slope-nya negatif tadi? Ketika salah satu ingin ditambah, masih di kurva yang sama, kita harus mengorbankan bagian yang lain. Maka bentuknya negatif. Nah, di sini, bagaimana kalau seandainya kita bicara suatu barang yang jelek? Artinya, misalnya, kalian diberikan barang yang tidak kalian sukai. Barang tidak disukai itu artinya apa? Kalau bisa kita memperolehnya sedikit mungkin, atau kalau bisa tidak dikasih. Maka di sini semakin sedikit itu semakin lebih disukai oleh konsumen. Berarti itu kategorinya barang itu adalah barang jelek. Kurvanya bentuknya akan slope-nya positif, ya. Slope-nya positif. Di sini semakin ke kanan, artinya dia mendekati barang jelek, itu semakin jelek, artinya semakin buruk bagi konsumen. Tapi kalau semakin diberi kepada barang baik, dia menjadi lebih baik di sini, menjadi lebih better, ya. Maka slope-nya di sini adalah bentuknya positif. Terus lanjutannya, ini bicara tentang barang substitusi sempurna. Kalau di sini, ketika konsumen itu mengatakan bahwa barang satu, komoditas satu dan komoditas dua itu nilainya sama, ekuivalen, maka kita bisa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang substitusi sempurna. Artinya, barang satu bisa digantikan dengan barang dua. Tidak ada masalah, gitu kan? Atau barang dua diganti dengan barang satu. Kalau konsumen tidak mempermasalahkan seperti itu karena dianggap nilainya sama,
maka di sanalah kita mengatakan bahwa barang 1 dan barang 2 itu adalah barang substitusi sempurna. Secara grafik bentuknya akan bentuk downward sloping ya, karena nilainya sama saja begini ya. 8 sama 8 ya. Dia bisa X2 ini lebih banyak atau tidak mengkonsumsi X2 sama sekali, ganti dengan X1 sebanyak 8. Jadi nilainya sama ya. Ini perfect substitusi, slope-nya akan nilainya min 1. Karena ketika dia di sini misalnya barang 2, 7, dia bisa ganti dengan barang 1 di sini dari X1. Atau dia 4 sama 4. Jadi pengorbanan ini dikurangi 1, dia akan bertambah 1 di sini ya. Maka slope-nya nilainya minus 1. Karena penggantian barang salah satu itu bisa digantikan dengan barang lainnya. Begitu juga 15, kalau seandainya preferensinya di 15 sama 15, maka dia bisa secara penuh memilih barang X2 sebanyak 15 dan tidak sama sekali mengkonsumsi X1, atau X2 tidak dikonsumsi sama sekali, dia mengkonsumsi semuanya kepada X1. Oke, lanjut. Kalau ada substitusi, maka ada pelengkap atau komplement. Sifat komplement artinya dia harus ketika kita menambah suatu hal, yang lain itu harus dilibatkan. Contohnya apa? Kopi sama atau teh lah, teh sama gula. Ketika kita ingin misalnya satu teh, kita butuh 2 sendok gula. Maka ketika kita bikin 2 teh, maka kita harus menambah menjadi 4 sendok teh. Ya, gulanya ditambah 4 sendok. Terus kalau bertambah menjadi 3, mau tidak mau dia harus bertambah menjadi 6. Atau kalau contoh lain, komplement yang lebih lengkap itu contohnya sepatu ya. Sepatu kanan sama sepatu kiri. Ketika sepatu kanan ditambah menjadi 3, sedangkan sepatu kiri menjadi 1, itu menjadi hal yang sia-sia. Dia bisa terpakai kalau seandainya sepatu kiri juga ditambah menjadi 3 artinya. Jadi kiri kanan jumlah sepatu jadi 3. Jadi ada 3 sepatu baru. Tapi kalau cuma kanan dikasih 3, yang kiri cuma dikasih 1, pasti yang dipakai cuma 1 saja. Tapi kalau seandainya 3, dia bisa bergantian memakai sepatu itu secara bergantian. Ini contohnya, kalau secara kurva itu akan seperti ini. Maknanya apa? Contoh bentuknya akan menjadi seperti huruf L seperti ini ya. Maknanya adalah ketika kita lihat di sini ada 5 sama 5. Misal sepatu tadi, saya ilustrasikan sepatu. Dia punya sepatu sebanyak 5. Sepatu kiri sebanyak 5, sepatu kanan sebanyak 5. Terus dia dikasih sepatu kanan sekarang menjadi 9. Berapa yang akan dia pakai selama sebulan itu? Ya kemungkinan dia pasti cuma pakai sepatu itu cuma 5 kali. Yang 5 itu tadi. Tidak mungkin yang kanan itu 9. Artinya tidak mungkin 4 dia pakai sepatu 4 yang baru, sedangkan sebelah kiri tidak pakai sepatu sama sekali. Enggak. Dia akan, kalau seandainya ingin 9 ini dipakai dalam 1 bulan, dia harus ditambah. Pilihannya harus ditambah ke atas. Ya. Pilihan ini bisa dicapai kalau yang sebelah kirinya ikut ditambah. Kalau tidak, maka dia akan kembali pada nilai yang terkecil tadi. Jumlah sepatu yang terbanyak 9, tapi yang terkecil itu adalah 5, maka yang terpakai cuma 5 ya. Karena yang kiri cuma ada 5, sedangkan sebelah kanan ada 9, maka jumlah sepatu total yang akan dipakai jenisnya itu cuma 5 saja. Tapi kalau seandainya ingin 9 ini dipakai, terpaksa sebelah kiri ditambah menjadi 9 juga. Nah, di sini contoh bagaimana kurva perfect complement ya. Nah, ini contoh selanjutnya adalah titik preferensi kalau seandainya kita punya titik kekenyangan lah gitu. Jadi seseorang dia punya titik tidak bisa terlalu banyak makannya, dia menjadi tidak enak, tapi tidak bisa sedikit juga. Jadi dia harus mencapai titik mana yang dia puas untuk makan misalnya. Kurvanya akan berbentuk seperti ini. Ini contoh titik ini yang akan dia kejar ya. Artinya titik yang bikin dia kenyang. Semakin ke titik ini, dari sini ke titik ini adalah simbol dia menjadi lebih baik. Nah, ini awalnya dari sini,
Dia akan berputar-putar terus sampai titik yang dia, kalau dia kelebihan itu menjadi lebih jelek, terus kalau dia kurang itu menjadi tidak baik, terus gitu ya, sampai dia mencapai titik di titik ini. Jadi awalnya sedikit makannya masih belum puas, tapi kalau terlalu banyak menjadi tidak puas juga karena bisa jadi muntah, maka dia akan mencapai pola konsumsi yang bikin dia puas, yaitu ada titik tengah ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana kurva kalau seandainya kita mempunyai barang yang diskrit? Di sini contohnya adalah seperti kita punya suatu hal yang bisa dihitung, satu lagi itu tidak bisa, sulit dihitung ya. Satuannya tidak, seperti bahasa Inggris, air sama keju itu adalah komponen yang tidak bisa dihitung gitu ya istilahnya. Uncountable. Di sini ada hal-hal yang bisa kita hitung seperti pesawat, kapal, dan seterusnya ya. Sekarang kita contohkan pilihan dari bensin dengan pesawatnya atau after dengan pesawatnya. Bagaimana bentuk kurva indifferent curve-nya? Maka bentuknya akan putus-putus seperti ini. Ya. Karena minyak itu punya satuan yang berbeda nanti. Ya kan, satu barrel dan seterusnya. Sedangkan di sini pesawat bisa dihitung 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan kalau minyak itu bisa dikatakan satuannya butuh satuan lain yang menggambarkan dia bisa dihitung gitu. Karena dia salah satu komponen yang sulit dihitung sebenarnya. Maka kurvanya tidak berbentuk garis lurus tadi, dia akan berbentuk putus-putus. Ya. Tidak menjadi garis lurus, tapi menjadi garis yang putus-putus. Oke. Terus kita akan masuk pada preferensi yang dikatakan baik lah. Apa syarat dari preferensi yang baik itu? Syaratnya cuma ada 2, dia bersifat monotonik dan berbentuk konveks atau cembung. Ya. Monotonik artinya semakin banyak dia diberi, dia itu akan semakin lebih disukai bagi dia. Ya. Jadi kalau seandainya barang itu cuma 1, terus ditawarkan mau nggak barangnya 2, dia lebih suka. Oke, saya suka kalau dikasih lebih banyak. Di sana artinya dia bersifat monotonik. Di sini asumsinya tidak ada kekenyangan tadi, artinya semakin banyak barang itu tidak menjadi lebih buruk bagi dia. Dan asumsi lanjutannya adalah semua barang itu bersifat barang baik, bukan barang, tidak ada barang yang jelek di sana. Ini kalau seandainya bicara tentang cembung, kita lihat secara kurvanya. Nah, ini contoh bagaimana cembung dari sini kita lihat ya. Kalau dia cembung, maka nilai rata-ratanya itu pasti lebih besar dibandingkan nilai X dan Y-nya. Ya, nilai secara rata-rata pasti nilai X sama Z ini pasti nilainya itu lebih besar dibandingkan nilai X dan Y. Kalau seandainya kita pakai rumus rata-rata di sini. Kalau seandainya bentuknya cembung, ya. Kalau dia bentuknya cembung, maka nilai rata-rata ini pasti lebih besar dibandingkan X dan Y. Ini kalau seandainya bentuknya cekung ya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Maka kalian lihat di sini, nilai Z itu pasti akan lebih sedikit disukai dibandingkan X dan Y. Artinya nilai rata-ratanya sedikit lebih disukai dibandingkan nilai X dan Y. Ini juga bentuk non-convex, akan rumit sekali pembahasannya kalau seandainya tidak bersifat cembung. Maka di sini asumsi yang kita pakai selama perkuliahan nanti berbentuk cembung saja pembahasannya. Yang ini yang akan kita pakai ya. Yang ini, kurva ini akan kita pakai. Kurva indifferent curve-nya berbentuk cembung. Cembung dari mana? Kita lihat dari titik 0 ya. Ini juga bisa dipakai, tapi akan rumit dalam pembahasan nanti. Ini juga bisa dipakai. Jadi ingat, selama perkuliahan kita menggunakan asumsi tadi, monotonik sama bentuknya berbentuk cembung.
Oke, ini yang lanjutan ya. Sebelum kita akhiri perkuliahan, kita membahas tentang marginal rate of substitusi. Marginal rate of substitusi berarti tambahan substitusi yang akan kita lakukan atau presentasi substitusi yang akan kita lakukan kalau seandainya kita ingin menambah suatu barang. Ini menggambarkan dari slope dari indifference curve-nya ya, indifference curve-nya. Itu menggambarkan slope dari indifference curve. Bagaimana cara kita menghitungnya? Karena besar tadi ya, kalau kalian lihat bentuknya kurva indifference curve kita itu berbentuk cembung, maka akan sulit kalau seandainya dengan hitungan biasa. Kalau bentuknya tidak berbentuk cembung tadi, dan berbentuk garis lurus, kita masih bisa nanti menggunakan persamaan yang sederhana ini, pakai limit. Pakai delta ini ya. Kita cari selisih dari X2, perubahan dari X2 ini, dari ini ke sini berapa, terus dibagi perubahan sini ke sini, ya, dari titik ini ke sini, atau delta X1. Cari limit yang terkecil, artinya perubahan yang nilai X1-nya lebih kecil. Kita mau lihat kira-kira berapa pengorbanan kalau seandainya X1 itu berubah sangat kecil sekali. Kira-kira berapa yang harus dikorbankan terhadap X2. Oke, kalau bentuknya garis lurus itu hal yang sangat mudah dicari. Tapi kalau seandainya kita berbentuk garis seperti ini, melengkung seperti ini, cembung, maka penggunaan delta itu akan sulit. Solusinya adalah pelajaran kita di matematika ekonomi, kalian diajarkan tentang diferensial, maka di sini kita menggunakan rumus diferensial. Maka kita menggunakan rumus dx2 dx1 per dx1 di titik x aksen. Artinya sekarang kita melihat perubahan berapa perubahan x2 akibat x1-nya berubah. Itu kalau bahasa verbalnya. Di sini ya, MRS inilah menggambarkan pengorbanan terkecil dari seorang konsumen yang dia korbankan. Misalnya apakah dia ingin menambah X1, kira-kira berapa X2 yang dikorbankan yang terkecil. Atau saya ingin menambah sedikit X2, kira-kira berapa pengorbanan terkecil yang saya lakukan terhadap X1. Kalau dia barangnya sama-sama baik, maka bentuk slope-nya itu akan menjadi negatif. Dan di sini juga MRS-nya itu pasti nilainya kecil dari 0 atau dia minus atau negatif. Tapi kalau seandainya barangnya itu adalah barang yang jelek, maka bentuknya itu menjadi positif. Slope-nya positif, maka MRS-nya juga bersifat positif. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Minggu depan kita lanjutkan tentang materi lanjutan beserta ada tugas juga. Minggu depan siap-siap kalian akan bicara utility dengan di sana diselingi dengan quiz. Jadi siapkan diri kalian di materi minggu depan kita masuk pada quiz. Sekian saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat pagi.